Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini Pak Andra akan menjelaskan subbab baru dari materi fungsi, yaitu inverse fungsi atau fungsi inverse. Ya, inverse sendiri di sini diartikan sebagai suatu kebalikan. Nah, misalkan logikanya sudah saya gambar di layar. Ya, misalkan ini ya. Ada X dihubungkan ke Y oleh fungsi F. Nah, yang dimana nantinya Fx sama dengan Y. Artinya X pasangan dari Y oleh fungsi F. Jadi, Fx sama dengan Y. Nah, inverse-nya itu dibalik dari Y ke X. Jadi dari Y kita hubungkan ke X. Nah, tanda panahnya berlawanan arah. Fungsinya menjadi F inverse dari Y sama dengan X. Kebalikannya ya, inverse dilambangkan dengan pangkat negatif 1. F pangkat negatif 1 dari Y sama dengan X. Dibacanya F inverse Y sama dengan X. Ya seperti itu ya. Jadi misalkan nih, si Fx kita ibaratkan sebagai suami. Nah, maka kebalikannya dari suami adalah istri ya. Ini pasti istri. Ini cuma analogi. Misalkan ini, X adalah suami dari Y. Kalau kita balik menjadi Y adalah istri dari X. Seperti itu ya logika sederhananya antara fungsi dan inverse. Jadi itulah definisi dari inverse. Lalu seperti apa cara penentuan fungsi inverse dari suatu fungsi yang menggunakan variabel X ini? Contohnya yang pertama kita gunakan fungsi linear. Langsung saja Pak Andra berikan contoh. Yang pertama adalah contoh bentuk linear. Fungsi bentuk linear, misalkan Fx sama dengan 2x ditambah 10. Ini ada fungsi Fx 2x plus 10. Jadi apakah fungsi inverse dari Fx sama dengan 2 plus 10? Oh maaf, maksud saya siapakah inverse dari 2x plus 10? Oke, seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwa Fx itu kan sama dengan Y. Nah ini sebenarnya sama dengan Y sama dengan 2x plus 10 ya. Langkah pertama kita balik aja ya, tukar tempat antara Y yang tadinya di sebelah kiri, kita tukar tempat ke sebelah kanan. Jadi cuma tukar tempat doang. Jadi 2x ditambah 10 sama dengan Y. Seperti itu ya. Kita tahu bahwa yang namanya inverse itu kebalikan. Jadi logikanya cara pengerjaan fungsi inverse ini adalah kita balik. Tadinya kita gunakan variabel X, kita sekarang gunakan variabel Y. Jadi kita bikin biar si X ini sendirian di sebelah kiri. Yang pertama yang kita pindah angka 10-nya. 10 positif, kita pindah ke kanan jadi negatif. Jadi 2x sama dengan Y dikurang 10 ya, karena 10-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Lalu tinggal 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Ingat, 2 ini perkalian dengan si X. Jadi ketika kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi sebuah pembagian. Jadi X-nya sama dengan Y dikurang 10 dibagi 2. Nah ini sudah inverse-nya. Nah kan tahu nih pelambangan inverse itu kan menggunakan pangkat min 1. Ya udah kita gunakan lambang F inverse. F pangkat min 1 dari X sama dengan, nah ketika ini variabelnya sudah menjadi X lagi, maka Y-nya tinggal kita ganti X. Jadi F inverse X-nya sama dengan X dikurang 10 dibagi 2 gitu. Jadi inverse dari Fx sama dengan 2x plus 10 sama dengan F inverse X sama dengan X min 10 per 2. Ya, selanjutnya adalah inverse fungsi bentuk akar atau fungsi irasional. Misalkan Pak Andra punya Fx sama dengan akar 4x dikurang 16 ya, seperti ini.
Ya, caranya sama. Kita tahu fx itu kan sama dengan y sama dengan akar 4x min 16. Nah, langkah pertama kita tukar tempat biar enak. Jadi y nya yang di sebelah kanan. Jadi akar 4x min 16 sama dengan y. Nah, di sini ada akarnya. Kalau kita pindah belum boleh, si min 16 nya kita pindah kanan belum boleh, karena masih ada akarnya. Agar akarnya hilang, maka kedua ruasnya harus kita kuadratkan ya, kita kuadratkan. Jadi kalau bentuk akar kita kuadratkan, akarnya hilang, berarti tinggal menjadi 4x min 16 doang, dan y nya kita kuadratkan menjadi y kuadrat. Itu ya, paham anak-anak? Jadi pertama kita kuadratkan. Nah, selanjutnya setelah ini bisa nih min 16 nya kita pindah ke kanan ya, min 16 nya kita pindah ke kanan jadi positif 16. Jadi 4x sama dengan y kuadrat ditambah 16 ya. Selanjutnya tinggal angka 4 nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi pembagian ya, karena ini perkalian. Jadi x sama dengan y kuadrat ditambah 16 dibagi 4. Nah, sudah, tinggal kita rubah sandangannya atau bajunya. Jadi kita pakai f inverse x. Jadi f inverse x nya itu sama dengan y nya berubah jadi x kuadrat ditambah 16 dibagi 4. Oke, seperti itu, cukup mudah ya. Tinggal kalian pelajari dan kerjakan diulang-ulang, dipahami agar cepat paham maksud saya. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga adalah salah satu sukunya ada kuadratnya. Misalkan Pandra punya fx sama dengan 3x pangkat 2 atau 3x kuadrat min 5, misalkan seperti ini. 3x kuadrat min 5. Langkah pertama sama, fx kan sama dengan y, jadi y sama dengan 3x kuadrat dikurang 5. Nah, selanjutnya kita tukar tempat ya, y nya sebelah kanan, berarti 3x kuadrat dikurang 5 sama dengan y. Lalu semua suku-sukunya kita pindah ke sebelah kanan kecuali si x nya. Jadi pertama min 5 nya, min 5 pindah kanan menjadi positif 5 ya. Jadi 3x kuadrat sama dengan y ditambah 5. 5 nya pindah ke kanan. Selanjutnya tinggal 3 yang pindah ke kanan. Dia perkalian, ingat. Ketika dipindah menjadi pembagian. Jadi x kuadratnya sama dengan y ditambah 5 dibagi 3. Nah, ini dia sebelah kiri, ruas sebelah kiri itu masih x kuadrat. Jadi dia harus benar-benar x saja. Kuadrat biar menjadi x doang, maka harus kita akarkan atau kita pangkatkan setengah. Itu. Jadi kita akarkan ya. Jadi x-nya sama dengan akar dari y plus 5 per 3. Tapi ingat, kalau dia bentuk akar kita tambahkan plus minus. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau enggak positif dari akar y plus 5 per 3, ya kemungkinan gua adalah negatifnya ya, negatif dari akar y plus 5 per 3. Jadi ada dua kemungkinan ya, plus atau minus. Bukan plus minus maksudnya kurang lebih, bukan, tapi ada dua kemungkinan, plus atau minus ya. Lalu kita rubah menjadi bentuk inverse-nya, sehingga f inverse x sama dengan plus minus akar x tambah 5 per 3 ya. Tinggal dirubah saja y nya menjadi x ya. Itu ya, cukup. Ada 3 contoh, 3 jenis fungsi, dan kita tentukan inverse-nya ya. Demikian dari saya. Silahkan kalian pelajari, pahami di rumah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.